FKUP, SKP 2 Menteri itu justru adalah alat legitimasi untuk menutupin gereja dan untuk menghalangi pembangunan gereja. Jadi salah tadi ya kalau si Setara itu atau Komnas HAM mengharapkan peranan FKUP. Oh, salah. Sama saja Anda minta tolong pemerkosa buat buka tali BH Anda itu. Ya, Anda minta tolong pemerkosa untuk betulin tali BH Anda itu. Ya. Kalau minta tolong sama FKUP untuk menjaga kerukunan umat beragama itu ya sama saja. Begini, Pak. Karena pernah ada yang kasus di Sulawesi itu salah seorang yang melarang ibadah itu mengatakan bahwa kami sudah melaksanakan tugas kami pada kelompok tertentu gitu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini dibuat seperti lingkaran yang tiada ujungnya, Pak, gitu. Tiada ujungnya. Kenapa orang terpaksa beribadah di rumah? Ya karena nggak ada gerejanya. Kenapa gerejanya nggak ada? Ya karena nggak dikeluarkan izinnya, karena dipersulit gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini kita sebagai bangsa, terutama kaum minoritas, yang minimalis sekalipun untuk beribadah nggak bisa dipenuhi, loh apa gunanya kita bernegara dan berbangsa? Nah, jadi bisa 6 tahun. Pasal hoax itu kan, Aceh kan kena pasal hoax itu kan. Undang-Undang nomor 14 1968 ya. 66 ya. Pasal hoax itu Undang-Undang nomor 14 pasal 66. Nah, itu digunakan untuk nahan KC karena waktu itu dikasih makan tai segala macam sehingga tertunda sidangnya. Harusnya bebas demi hukum. Harusnya KC bebas demi hukum tapi pengacaranya goblok. Ya. Pengacaranya goblok. Wah, ini belum datang ini nih. Ketua Galarua ini belum datang nih, baru Ibu Lis ya, Ibu Lisoy. Saya jadikan co-host dulu ya. Tes suara dulu kali Soy. Mana nih kali Lisoy ini? Kali Lisoy. Ada. Bentar ya. Tes suara pada Jauti. Ya, asli Pastor. Oke, asli. Oke, jadi kos ya. Tukang pijat dari Amerika. Tes suara dulu tukang pijat dari Amerika. Siap Pastor. Asli, udah. Nah, ini saya tunjukkan ke atas dulu ya. Senang ya saudara ya. Nah, oke, siapa yang mau mulai dulu boleh. Para Jauti memulai. Oke, Pastor. Silakan membahas. Ya. Jadi kalau melihat sejarahnya, catatannya, jangankan sekarang ini yang mempengaruhi kehidupan politik dan bernegara ini, dari sejak kita merdeka pun memang semua politisi, semua partai politik, semua kelompok-kelompok politik ya harus ini Pak, harus mengambil hati ini kelompok tertentu yang Pak Paul sebut tadi gitu. Baru kebijakan-kebijakan itu bisa jalan Pak Paul gitu. Kalau tidak nggak akan bisa jalan Pak Paul, apapun kebijakan bagus yang dirumuskan oleh pemerintah gitu. Itu nggak akan bisa jalan gitu. Jadi sangat masuk akal hipotesanya Pak Paul tadi, membuat ratingnya siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap hambatan pembangunan rumah ibadah untuk kelompok minoritas, terutama minoritas seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ya orang-orang ini Pak Paul gitu. Nah, tapi kita mau bilang apa? Padahal undang-undang itu justru harus menjamin setiap warga negara itu bebas beribadah gitu. Nah, kalau kita lihat, tanyakan seperti ini. Kenapa orang kita itu susah untuk memperoleh izin mendirikan rumah ibadah? Pertama jelas SKB 3 Menteri tersebut ya, di mana harus mendapatkan 75 tanda tangan. Sudah mendapatkan 75 tanda tangan lagi, itu juga prosesnya masih panjang lagi. Ada lagi nanti yang menghambat. FKUD ini menghambat ini Pak, bukan memberikan solusi atau memfasilitasi, malah menghambat saya kira. Tapi dengan cara menghambat dari dalam gitu. Jadi mereka dalam kelompok
elit pengambilan keputusan itu bahkan menekan yang minoritas ini, bukan memperlancar gitu Pak Paul. Nah, itu yang pertama. Jadi akhirnya kenapa orang-orang minoritas, orang Kristen tidak beribadah di gereja? Karena mereka tidak punya rumah ibadah, karena tidak diberikan izinnya, karena tidak difasilitasi oleh pemerintah gitu. Nah, akhirnya ya bagaimanapun kebutuhan dasar dan kebutuhan hak asasi manusia kan adalah beribadah sesuai dengan keyakinannya. Bagi orang yang sangat sekuler mungkin dia senang nggak usah beribadah, nggak usah ke gereja, nggak usah kemana-mana. Tetapi bagi sebagian masyarakat, itu beribadah itu merupakan kebutuhan hidupnya sebagai warga negara. Jadi ketika dia beribadah tidak ada gereja, ya akhirnya dia beribadah di rumah, akhirnya dia beribadah mungkin di apa ya, di pendopo, atau dia beribadah di mall, atau beribadah di ruko, terpaksa Pak, karena nggak ada izin gitu. Tapi ketika ada izin, tiba-tiba nanti datang ormas yang digerakkan oleh kelompok-kelompok elit ini kemungkinannya ya, karena pernah ada yang kasus di Sulawesi itu, salah seorang yang melarang ibadah itu mengatakan bahwa kami sudah melaksanakan tugas kami pada kelompok tertentu gitu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini dibuat seperti lingkaran yang tiada ujungnya Pak gitu. Tiada ujungnya. Kenapa orang terpaksa beribadah di rumah? Ya karena nggak ada gerejanya. Kenapa gerejanya nggak ada? Ya karena nggak dikeluarkan izinnya, karena dipersulit gitu. Nah, jadi inilah terus-terusan gitu ya, seperti ini. Terlepas dari motivasi yang tadi kata Pak Paul, bisa jadi motivasinya uang, atau bisnis, atau ekonomi gitu ya. Bisa jadi motivasinya politik. Bisa jadi motivasinya ideologi. Supaya orang menjadi tidak cerdas, supaya orang tetap bodoh selalu, Pak, gitu. Nah, itu yang mungkin terjadi. Nah, kita nggak tahu bagaimana akhirnya nanti ini ujungnya gitu. Jadi artinya lucu, kita punya konstitusi. Kemarin saya udah buka sendiri ya mengenai sejarahnya kemerdekaan kita, bahwa Angkatan Laut Jepang itu sudah memperingatkan kalau daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur itu 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak dicabut atau dirubah, maka mereka tidak mau bergabung dengan Republik ini. Ya, itulah persyaratan kontrak sosial itu, Pak, sebagai bangsa, persyaratan konsensus itu. Nah, jadi kalau sekarang ini kita sebagai bangsa, terutama kaum minoritas, yang minimalis sekalipun untuk beribadah nggak bisa dipenuhi, loh apa gunanya kita bernegara dan berbangsa gitu, Pak Paul? Ada gunanya gitu. Kalau sampai itu aja nggak dipenuhi, ya sudahlah, mendingan sendiri-sendiri saja, kan seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Santi Amer beberapa waktu yang lalu. Nah ya, hak dasar kita juga nggak dipenuhi, HAM kita nggak dipenuhi gitu. Itulah kesulitannya, Pak. Jadi mungkin ini yang perlu diperhatikan ke depan. Kelihatannya ini seperti api dalam sekam, Pak Paul. Sekarang ini sudah mulai orang-orang itu ya, di Batak lah ya, itu nggak mau menjual tanahnya. Kenapa? Siapa tahu satu waktu jadi khilafah kita pulang ke tanah Batak, kita bikin negara sendiri. Udah seperti itu Pak Paul. Udah seperti itu. Dan saya kira di daerah-daerah lain juga begitu. Jadi udah pasang kuda-kuda semua. Kenapa? Karena melihat situasi yang terakhir ini semakin mengerikan, Pak. Kita tadinya berharap banyak kepada bangsa ini dan negara ini, tapi lama-lama mungkin orang sudah kehilangan keyakinan. Kira-kira seperti itu dulu Pak Paul. Mungkin yang lain mungkin akan melanjutkan. Terima kasih Pak Paul. SKP itu, apa FKUP itu syarat 60 orang pun, 75 orang pun syaratnya ya. Begitu apa bisa dibatalin semua. Akhirnya sebetulnya kurang aja, itu cuma aduh udahlah. FKUP, SKP 2 Menteri itu justru adalah alat legitimasi untuk menutupin gereja dan untuk menghalangi pembangunan gereja. Jadi salah tadi ya kalau si Setara itu atau Komnas HAM mengharapkan peranan FKUP. Oh, salah. Sama saja Anda minta tolong pemerkosa buat buka tali BH Anda itu. Ya, Anda minta tolong pemerkosa untuk betulin tali BH Anda itu. Ya. Kalau minta tolong sama FKUP untuk menjaga kerukunan umat beragama itu ya sama saja. Begini Pak Paul, kok ngasih izin tuh tanggung banget 2 tahun gitu. Kok
ada orang izin beribadah harus ditentukan oleh pemerintah 2 tahun gitu baru boleh beribadah, baru dia boleh ini lagi, baru diperpanjang izinnya gitu. Kan jangan ini motivasinya seperti yang Pak Paul katakan tadi, ujung-ujungnya UUD juga Pak Paul gitu. Supaya nanti bayar lagi gitu Pak Paul. Nah itu yang Iya, kita buat khawatir perpanjangan. ya, buat perpanjangan. Nah, itu sama aja kan, sisa kan. Nah itu istilah teologis lah ya Pak ya. Tapi kalau saya melihat arahnya ya jangan-jangan ke sana gitu. Kita timbul pertanyaan kan, jangan-jangan seperti itu gitu. Ya, karena ketika perpanjangan bayar kan juga sama ulama juga ya tadi sisa. Lalu polisinya sebagai penjaganya. Jadi aparat tadi yang saya bilang tadi, penegak hukum itu hanya ikut, ya kalau kamu begitu ya kita ikutan aja, kayak gitu loh. Jadi yang keroknya bukan polisi, tetapi ya ulama Islam ini. Ya, Jadi, Ya, Pak Paul, ya. ya silakan Pak, silakan. enggak, tadi kan saya dapat apa WA. Katanya di Undang-Undang nomor 40 pasal 4 sama 16 itu bisa dipakai untuk melawan orang-orang ini. Jadi kita melawan pemerintah ini udah nggak bisa. Masa udah gereja itu izin pembangunan ke satu, kedua habis itu izin beribadah cuma 2 tahun. Terus edan ini, jadi orang mau ibadah. Nah kalau kita telusuri secara fair, ini masjid-masjid di Indonesia ini ada nggak ini udah surat-surat yang beginian ke satu? Jadi gimana? Jadi solusinya menurut saya, kita ini harus melawan. Jadi pendeta yang di Lampung kemarin dengan seluruh jemaatnya harus bikin laporan polisi untuk ini Undang-Undang nomor 40 pasal 4 dan 16. Itu tuntutannya 5 tahun. Jadi orang yang baju biru itu harus segera ditangkap dengan tuntutan pasal ini bisa 5 tahun penjara. Itu aja yang bisa kita kerjakan. Daripada kita keluar-keluar, nggak ada hasil. Pemerintah ini budak semua, udah pada goblok, udah digoblok-goblokin sama segoblok-gobloknya, sebangsat-bangsatnya. Udah sama orang ini ajaran orang-orang Arab ini udah terlalu dibodoh-bodohkan. Jadi kita harus melawan dengan kepahitan kita. Seperti kemarin saya bilang, ya, kita harus angkat senjata. Ya kemungkinan orang Indonesia itu, aduh, orangnya itu pada yang jemaat-jemaat ini pada on semua. Yang laki-laki itu, masa orang masuk gereja sampai mimbar nggak ada yang nyetop. Jadi pada nggak berani kalau untuk angkat senjata. Jadi secara pintar, secara bijaksana ya kita harus melawan melalui hukum mereka yang ada. Nah ini informasi bagus sekali ya tadi pagi saya dengar. Itu pasal 40 Undang-Undang pasal nomor 40 pasal 4 dan 16 itu mesti riset tuh, kita mesti tanya Pak Adi dari LQ Law Firm. Di mana itu? Katanya sih polisi harus menangkap dan tuntutannya itu bisa 5 tahun. Itu aja. Jadi lebih banyak jemaat yang filing a police report, lebih kuat case-nya. Gitu aja deh. Undang-Undang nomor 40, Pak. Katanya iya, saya tadi lihat di WA, saya nggak nyatet sih. 40 pasal 4. Undang-undang lama apa baru ya? Waduh, saya nggak tahu deh. Undang-undang lama, Pak. Yang lama ya. Mm-mm. Ya undang-undang emang ada expiration-nya. Udah kan, ini kan kita pakai yang baru kan, yang 3 tahun lagi kita pakai undang-undang yang baru. Undang-undang nomor 40 pasal 4 dan 16 ada 2 pasal katanya. Saya kurang tahu, ini informasi gitu aja. Jadi orang-orang anak-anak Tuhan ini harus melawan, harus berdiri. Masa saya lagi panas. Masa orang kita digebukin ya diam aja. Iya, oke, kasih Tuhan. Undang-Undang nomor 40 pasal 4 dan 16 katanya. tahun berapa itu ya? Aduh, saya nggak tahu deh. Makanya mau tanya klarifikasi sama Tentang apa itu, Pak? tentang ini hak asasi manusia, hak asasi untuk beribadah, hak asasi untuk hak asasi. Nggak ada. Beda mungkin ya.
Ya, nanti saya cari lagi deh. Soalnya informasinya limited. Terus waktu dengar saya bilang, this is a great idea. Ini Undang-Undang nomor 4 tahun nomor 23 2002, setiap anak berhak untuk dapat hidup, bertumbuh, berkembang, berpartisipasi. Iya. Oh, jadi undang-undangnya ada expiration-nya ya, ada Wah, tahunnya. banyak Pak, undang-undang itu banyak Pak, dan itu bisa undang-undang itu bisa dibatalkan oleh undang-undang yang terbaru. Begitu muncul yang terbaru, maka yang lama otomatis batal. Gitu. Di kasusnya Pak KC, justru yang lama diberlakukan lagi Pak, yang sudah dibatalkan. Ya, makanya kan kemudian direvisi. Ininya kan direvisi kan, hukumannya dari 10 tahun jadi 6 tahun kan. Jadi kasusnya KC itu pasal undang-undang nomor berapa itu, 1 kemarin ya, undang-undang nomor berapa itu dipakai untuk supaya KC bisa tetap disidang karena ancamannya 10 tahun. Ya kan? Makanya setelah divonis 10 tahun, lalu Amnesty Perancis kan nulis surat ke Amnesty Indonesia. Nah, itu dipakai. Jadi dipakainya undang baru, jadi hukumannya 6 tahun. Undang-undang elektronik tetap yang dipakai. 4 tahun ditambah 2 tahun kan? 6 tahun kan? Kan hukuman penistaan agama, melanggar undang-undang elektronik minimum hukumannya 4 tahun, ya kan? Nah, jadi bisa 6 tahun. Pasal hoax itu kan, KC kan kena pasal hoax itu kan. Undang-Undang nomor 14 1968 ya. 66 ya. Pasal hoax itu undang-undang nomor 14 pasal 66. Nah, itu digunakan untuk nahan KC karena waktu itu dikasih makan tai segala macam sehingga tertunda sidangnya. Harusnya bebas demi hukum. Harusnya KC bebas demi hukum, tapi pengacaranya goblok. Ya. Pengacaranya goblok. Ya, jadi bottom line Pak Paul, anak-anak Tuhan ini harus berdiri melawan, membela diri. Jangan diam-diam terus. Itu aja yang saya pengennya gitu. Jadi kita jadi orang on, sitting there like sitting duck. You know. Harus ada keberanian. Bikin aja laporan polisi, kenapa, apa susahnya sih? Ya, ini ulat bulu. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.